Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini 14 Oktober kita ketemu lagi ya di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat mata kuliah keamanan komputer. Pertemuan pertama membahas konsep keamanan informasi. Pertemuan kedua membahas tentang keamanan secara fisik. Pertemuan ketiga membahas tentang keamanan dari sistem operasi, dan sekarang pertemuan keempat ini ringan-ringan aja ini ya, tentang bagaimana mengatur hak akses dan juga bagaimana tentang password yang baik. Oke, kita lanjutkan aja. Oke. Jadi nanti kalau udah selesai pertemuan ini diharapkan mahasiswa bisa mengerti bagaimana cara kerja penyerangan terhadap password dan juga bagaimana cara mencegahnya. Materinya pertama tentang bagaimana cara memilih password yang baik, yang kedua tentang bagaimana keamanan password itu sendiri, dan yang ketiga tentang bagaimana kita mengatur hak akses. Oke, nah kita mulai dengan dua istilah ini lagi ya. Ada dua langkah setiap kita mau masuk ke dalam sebuah sistem ya, proses login pasti ada dua langkah yang kita lakukan, yaitu identifikasi dan autentikasi. Authentication. Nah, ini udah disinggung nih dari di pertemuan pertama, pertemuan kedua ya. Ada identification, authentication, kalau sukses nanti jadinya dicek authorization ya, selanjutnya nanti ada auditing ya, proses mencek log seperti itu. Nah, selalu diawali dengan dua proses ini ya. Ketika user mau masuk ke dalam sistem, cek dulu siapa ini orangnya, kan kira-kira begitu. Maka ada proses identifikasi untuk tanya siapa namanya, kira-kira gitu. Username-nya apa? Ini dia yang mau masuk ya. Oke. Kemudian ada proses autentikasi. Proses untuk membuktikan bahwa yang mau login itu adalah benar memang user tersebut. Nah, disitulah kita biasanya memasukkan password. Ya, jadi ada dua proses selalu. Identifikasi, ngecek identitasnya. Yang kedua, autentikasi, ngecek kesamaan passwordnya. Oke, selanjutnya. Nah, sistem itu selalu berusaha menjebak usernya. Kira-kira begitu, man trap ya, menjebak. Tapi maksudnya ini menjebak untuk memastikan benar nggak si orang itu, user itu memang boleh masuk ke dalam sistem. Nah, ada tiga cara sistem ya untuk memastikan apakah user itu boleh masuk ke dalam sistem. Pertama, si user nanti bisa disuruh memasukkan kartu identifikasi, ya, bisa memasukkan kartu atau men-scan kartu gitu ya. Nah, itu istilahnya itu what you have, artinya apa sih yang dimiliki user tersebut, sesuai nggak dengan harapan sistem ya. Misalnya dia punya apa contohnya ya, kalau mesin ATM pasti minta kartu ATM, atau kalau kartu kartu nama, name tag ya, itu juga bisa di-scan sebagai autentikasi untuk masuk ke dalam ruangan, misalnya untuk membuka pintu. Oke, nah yang kedua jenisnya itu mengetikkan digit angka rahasia. Nah, itu password ya. Kalau mesin ATM memasukkan angka. Nah, itu maksudnya istilahnya what you know, artinya apa sih yang diketahui oleh user atau orang itu? Apakah yang diketahui oleh user itu sama dengan yang tersimpan, terrecord di dalam sistem, itu what you know. Kalau ini banyak jenisnya, kalau kalian masuk ke email gitu ya, masuk ke web student, juga ke mesin ATM, dia minta password berupa angka. Nah, yang ketiga, bentuk jebakan dari sistem itu adalah ini yang paling tinggi. Ya, komputer akan menyuruh usernya melakukan sesuatu ya untuk memastikan user itu memang benar-benar dia orangnya. Nah, jadi istilahnya itu who you are, siapa kamu. Jadi sistem memastikan bahwa hanya orang itu yang pasti bisa melakukan hal yang diminta oleh sistem.
Contoh, ya, ini sudah disinggung juga dulu di pertemuan kedua kalau nggak salah physical security. Misalnya scan retina, ya, setiap mau masuk ke dalam sistem di scan retinanya. Atau yang paling gampang scan fingerprint, ya, sidik jari. Jadi karena kalau sidik jari pasti nggak mungkin pindah-pindah ke orang yang lain gitu ya. Atau bisa juga yang lebih modern lagi, usernya disuruh ngomong, ya, ngomong sesuatu, nanti sistem akan menilai apakah nada bicaranya itu sesuai dengan yang terrecord di dalam sistem. Ya, bisa juga disuruh bergerak gitu. Bisa juga pakai scan wajah, ya, face detector itu biasanya melihat ukuran sudut-sudut titik-titik yang ada di wajah itu. Nah, apakah sesuai dengan yang terrecord di dalam sistem. Jadi itu untuk memastikan who you are, benar nggak si user itu memang boleh masuk ke dalam sistem, gitu ya. Nah, di sini ada ditulis. Oke, masih banyak yang baru join. Oke, usahakan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya pakai email Budi Luhur ya. Jadi biar saya nggak klik-klik approve. Oke, ada 3 cara tadi untuk identifikasi dan autentikasi. Ya, tadi pertama sesuatu yang kita tahu, what we know. Ya, ini yang paling tradisional. Ya, udah dari dulu udah digunakan caranya. Masukin password atau nomor PIN ya. Nah, ini mas secara teori tentu yang mengetahui password adalah pemiliknya sendiri gitu kan. Tapi dalam prakteknya sendiri, ya kalian sendirilah. Pasti kalian juga pernah nggak kalian membagi password kalian ke orang lain? Ya, password e-learningnya dikasih ke temennya gitu kan. Seperti yang saya tahu pernah ada mahasiswa dikasih e-learning ke temannya, biar temannya yang absensi mata kuliah di e-learning gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah nggak benar dari sisi keamanan ya, karena dia memberikan passwordnya ke temannya gitu, nggak boleh. Kemudian kalau password ini kelemahannya bisa dicuri orang lain ya, contohnya dicuri itu diintip ya, misalnya di mesin ATM atau kita di minimarket transaksi pakai kartu itu bisa diintip, dicuri ya. Atau juga bisa ditulis, nah ini kelemahan dituliskan di suatu tempat. Saya nggak tahu kira-kira ada nggak mahasiswa yang melakukan ini ya. Tapi jangankan mahasiswa, pegawai-pegawai kantoran itu juga banyak yang melakukan ini. Jadi komputernya dia buat password di komputernya misalnya. Tapi passwordnya biar nggak lupa dia tulis di kertas terus ditempel tuh di komputer atau di laptopnya atau di mejanya gitu ya. Nah, terus apa gunanya password kalau dibuat kayak gitu caranya ya. Terus kelemahannya lagi kalau password pakai teks bisa ditebak kalau dia menggunakan kata-kata yang mudah ditebak. Contoh password yang mudah ditebak, username admin, password admin. Username user, password user. Ya, atau karena misalnya passwordnya minta 8 karakter, passwordnya 1234567 8 atau QWERTY atau ASDFGH ya, jadi sesuai dengan urutan tools di keyboard gitu. Nah, itu gampang ditebak. Harusnya tidak seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana sih cara membuat password yang baik. Tadi selanjutnya yang kedua, sesuatu yang kita miliki, what you have ya. Nah, ini udah ada sesuatu lagi yang baru ya. Contohnya ID card, token ya atau key. Jadi tentu secara teori ini lebih aman dari yang pertama tadi karena diharapkan user tersebut memegang sebuah benda ya sebagai alat untuk identifikasi, misalnya ID card ya. Tapi kalau ID card ada kelemahan, ID card bisa dipinjam, terus orang yang punya yang pegang ID card itu bisa buka pintu seperti itu. Nah, token ya juga ada token. Maka biasanya sesuatu yang kita miliki ini, what you have ini dipadukan dengan tadi password. Ya, jadi setelah dia scan ID card, masukkan password juga seperti kartu ATM, masukkan kartu ATM, masukkan PIN juga. Jadi ada dua langkah keamanan, harus punya kartu ya dan harus ingat, harus tahu passwordnya. Cuman yang menjadi masalah adalah alatnya ini kadang-kadang hilang ya. Contohnya mungkin dari kalian ada yang pernah hilang kartu ATM, hilang dompetnya, hilang kartu ATM jadinya gitu kira-kira.
atau hilang tokennya, nah, itu jadi masalah. Nah, maka ada yang paling modern saat ini. Alat untuk autentikasinya itu adalah sesuatu yang ada di tubuh dari usernya. Ya, contoh yang paling sering sekarang udah umum itu fingerprint. Ya, jadi masuk ke dalam sebuah sistem pakai fingerprint, kan nggak mungkin jari ini dipinjam-pinjam. Kemudian retina mata. Kemudian pakai voice tadi seperti yang tadi. Bisa juga pakai tanda tangan digital ya. Nah, ini udah disinggung kalau nggak salah di pertemuan kedua dan udah dibahas juga apa sih kelemahan-kelemahan kalau pakai voice, pakai tanda tangan digital gitu, apa sih kelemahannya ya. Nah, kalau ada sebuah sistem menggunakan ketiga-tiganya, tiga faktor itu, maka itu disebut dengan three factor authentication ya. Sistemnya autentikasinya ya harus ada password, ada kartu, termasuk juga ada fingerprint gitu. Nah, kebanyakan yang kita temukan di lapangan itu biasanya menggunakan dua ya, two factor authentication. Contohnya mesin ATM. Mesin ATM itu harus punya ID card, harus punya kartu, dan yang kedua harus tahu PIN-nya. Walaupun memang belakangan saya tahu mesin ATM beberapa udah ada yang nggak perlu pakai kartu ya. Artinya dia mengurangi, sebenarnya dia mengurangi kekuatan keamanannya ya, tapi saya nggak tahu lah. Ada juga beberapa mesin ATM yang udah bisa autentikasinya pakai fingerprint ya, tapi itu dengan catatan sidik jari kita udah direcord ketika kita buat rekening di bank gitu. Kalau kalian punya iktp kan kalian pasti tahu waktu buat KTP itu jari semua jari kalau nggak salah, retina mata itu semua udah direkam ya. Jadi sebenarnya udah mudah sebenarnya saat ini untuk membuat sebuah sistem keamanan menggunakan KTP karena data-data manusianya itu udah record sebenarnya itu ya. Nah, tapi saat ini yang masih paling sering digunakan adalah penggunaan username dan password ya. Walaupun ya pasti di handphone kalian atau di laptop kalian itu udah punya fasilitas untuk masuk ke dalam sistem pakai sidik jari atau detektor wajah gitu. Tapi banyak juga yang nggak menggunakan itu. Udah lebih nyaman pakai username password. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa tipe penyerangan terhadap password ya. Yang pertama istilahnya itu brute force, serangan brutal. Ya, serangan brutal ini artinya dia coba terus. Segala kombinasi huruf dan angka. Trial and error. Makanya mungkin kalian kalau buka misalnya mau buat email baru di Gmail atau di Yahoo, ketika membuat password pasti dikatakan kalau nggak salah minimal harus 8 karakter kira-kira gitu. Kenapa? Karena kalau hanya bisa satu karakter buat password gampang ditebak ya kan? Tinggal cek aja karakter ini. Karakter jumlahnya hanya 250-an, 256. Tuh, dengan sekejap bisa ketebak passwordnya. Nah, kalau 2 karakter lebih banyak lagi, 3 karakter lebih banyak. Maka sekarang 8 karakter. Kenapa 8 karakter? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, serangan dictionary base. Nah, berbasis kamus, maksudnya ini kamus password. Nah, makanya itu tadi saya singgung, jangan gunakan password yang gampang ditebak. Ya, apa namanya? Penggunaan A B C D E F seperti itu ya, 1 2 3 4 5 QWERTY atau sesuai dengan username-nya admin user. Nah, itu password-password yang sangat-sangat tidak disarankan gitu ya. Kalian bisa cek internet daftar 100 password yang paling sering digunakan gitu. Bisa kalian lihat apa aja. Ya. Yang ketiga serangan itu password sniffing. Nah, kalau password sniffing menyadap data yang lewat di jaringan komputer. Jadi apa namanya? Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah sistem ya, misalnya kalian mau masuk ke dalam e-learning Budi Luhur ACID,
Kalian kan ada di rumah, kalian ketikkan username password, berarti kan username password itu terkirim ke server e-learning yang ada di Ciledug, di kampus. Berarti di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perjalanan itu ada kemungkinan password itu bisa disadap, ya, password sniffing. Nah, maka perlu ada perlindungan. Tapi nanti kita di pertemuan 5, pertemuan 6, ya, itu membahas tentang keamanan dari sisi network, keamanan dari sisi web security, termasuk juga membahas VPN, itu semua untuk membahas gimana supaya data itu nggak bisa disadap di tengah jalan gitu, ya. Jadi ada nanti di topik yang lain yang fungsinya untuk bagaimana melindungi data supaya nggak bisa disadap di tengah jalan. Ya, jadi password sniffing ini menyadap. Ibaratnya kita kalau kalau misalnya kita tinggal di sebuah kompleks perumahan, menyadap itu berarti nguping aja, menguping tetangga. Tetangga ada ngomong apa-apa kita nguping gitu. Ngomong apa sih? Syukur-syukur dapat informasi penting, itu disimpan gitu. Ibaratnya password sniffing. Yang keempat, social engineering. Nah, ini yang tren saat ini ya. Jadi ini sebenarnya bukan pakai teknologi, tapi pakai ilmu komunikasi ya. Jadi membuat agar orang menyebutkan passwordnya. Mungkin kalian, beberapa dari kalian ya, sama seperti saya juga itu pernah ditelepon. Ngaku-ngakunya dari bank. Ya, ngaku-ngakunya dari bank lah, terus ajak ngomong, cara bicaranya sangat profesional, ya, bisa terkecoh orang, tapi ujung-ujungnya nanti mengarahkan orang ke mesin ATM, menyuruh transfer kemana gitu ya dengan nominal berapa. Nah, itu semua adalah teknik social engineering, ilmu komunikasi ya. Jadi ya tentu kita sebagai orang teknologi sih tidak terjebak untuk hal-hal seperti itu gitu. Kita harus bisa punya pemikiran yang logik ya, bahwa seharusnya seperti password itu hal-hal yang fungsinya untuk identifikasi dan autentikasi itu tidak boleh disebarkan ke siapapun, ya. Oke. Nah, selanjutnya petunjuk proteksi dengan password. Ya, ini saran ya atau guideline, bisa kalian baca. Jangan biarkan user tanpa password, ya. Jangan biarkan password awal yang berasal dari sistem operasi. Nah, sama kalau kalian masih ingat waktu kalian pertama kali masuk ke Budi Luhur, dikasih sebuah username dan password, itu kalau nggak salah passwordnya itu adalah NIM, ya. Itu harus segera diganti. Jangan sampai ada mahasiswa yang sampai hari ini passwordnya itu masih NIM-nya dia gitu kan. Itu kan udah nggak benar cara menggunakan passwordnya. Kemudian jangan pernah menuliskan password seperti tadi yang saya ceritakan. Masa dituliskan password ditempel lagi di laptopnya dia, kan itu aneh. Terus jangan mengetik password selagi diawasi ya. Jadi ya itu tadi kalau di mesin ATM agak ditutup-tutupi gitu. Jangan mengirim password secara online ya. Jangan pernah misalnya ada orang nanya di WhatsApp, passwordmu apa, dikasih tahu. Ya, passwordnya apa, dikasih tahu. Seharusnya itu nggak boleh ya. Hal-hal seperti itu nggak boleh karena sebenarnya itu begini, bukan nanti itu bisa disadap ya, karena kalau seperti aplikasi WhatsApp atau email itu memang dia punya teknologi enkripsi juga, jadi nggak bisa dilihat di tengah. Tapi itu memungkinkan nanti itu tersebar ya. Bayangkan samalah kayak chatting-chatting WA, kadang di screenshot disebar gitu kan. Nah, itu yang dicegah. Kemudian segera ubah bila password kita bocor ya. Ini kurang tepat ya menurut saya. Jangan sampai passwordnya bocor dulu baru diubah gitu. Jadi secara rutin sebulan sekali atau 2 bulan sekali memang kita harus ubah password kita. Dan jangan pernah menggunakan password sebelumnya. Jadi dulu udah pernah password ini dipakai lagi, seharusnya nggak seperti itu, tapi selalu yang baru. Cara memilih password yang baik. Poin pertama, pilih yang sukar ditebak dan mudah diingat. Ini paling susah ya. Susah ditebak tapi sama pikiran kita mudah diingat. Gitu. Kemudian jangan pernah menggunakan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon. Itu semua gampang ditebak.
Pilih password yang panjang minimal 8 karakter. Nah, ini sesuai dengan ketentuan banyak aplikasi saat ini yang memang meminta minimal 8 karakter. Ya, nanti kita lihat kenapa minimal 8 karakter. Dan terus ini poin yang paling penting ya, ketika kita membuat password, gunakan semua kombinasi. Di password itu ada huruf, ada angka, dan ada karakter. Bahkan hurufnya ada huruf kecil, ada huruf besar. Ya, jangan semuanya angka atau semuanya huruf. Gitu. Jadi harus kombinasi semuanya. Terus bedakan password antar host yang satu dengan yang lain. Sebaiknya sih begitu, tapi kembali lagi ke ingatan manusia. Misalnya kalian punya account di email Gmail, Yahoo, e-learning, apalagi password ATM gitu kan, semuanya beda-beda ya pusing juga. Tapi seperti itulah memang seharusnya. Setiap sebuah sistem passwordnya beda gitu. Kemudian jangan menggunakan password sebelumnya, itu dia. Udah tadi, hati-hati dengan penggunaan kata dalam bahasa Inggris sebagai password. Nah, jangan seolah-olah kalau kita pakai bahasa Inggris passwordnya pasti nggak ketahuan orang. Nah, bahasa Inggris kan bahasa yang biasa aja gitu. Jadi misalnya passwordnya sebenarnya saya bikin house deh, house rumah, house kan nggak ketebak ya, house sama orang sana ya house itu kata biasa gitu, rumah. Atau misalnya saya orang Jawa, ya udah saya tulis bahasa Jawa aja gitu. Ya orang Jawa yang lain kan itu menganggap bahasa yang memang dia mengerti gitu. Jadi bukan menggunakan kata-kata yang memang ada artinya gitu. Ya, harus dikombinasikan dengan angka dan karakter. Bisa menggunakan kata-kata yang tidak ada artinya, kayak yang di bawah ini, tapi ya saya nggak ngerti juga menggunakan kata kayak gini, bisa nggak diingat gitu ya. Apa gunanya password sulit, tapi nggak bisa diingat. Oke. Nah, sementara dari sisi sistem, apa yang harus dilakukan ya untuk mencegah user yang tidak berhak itu mencoba masuk ke dalam sistem? Yang pertama adalah membatasi kesalahan gagal login. Nah, ini pasti kalian sering temui ya di ATM sehari hanya maksimal 3 kali. Atau internet banking juga begitu. Bahkan handphone kita juga kalau nggak salah maksimal 10 kali. Kalau salah 10 kali bisa nyobanya setengah jam kemudian, kira-kira seperti itu. Jadi ada pembatasan. Kemudian periode waktu login setiap user dibatasi ya, itu tadi ya. Bisa juga seperti ini, ada sistem yang seperti ini. Ketika orang berhasil login, dia hanya bisa masuk beraktivitas di sistem itu selama 1 jam misalnya. Setelah selesai 1 jam, nanti otomatis logout dan login lagi. Ya, ini tujuannya untuk orang-orang yang males logout. Apakah ada dari kalian yang seperti itu? Masuk ke e-learning, kemudian udah selesai nggak logout, ya udah biarin aja gitu. Ya, nah maka itu kan nanti bisa disalahgunakan. Maka sistem berusaha mempelajari sifat kayak gitu, maka dikasih waktu. Kalau memang tidak ada aktivitas lagi, ya dia di sistem itu, di aplikasi itu, ya nanti otomatis akan logout. Kemudian juga sistem akan memunculkan pesan login terakhir. Nah, ini juga sering di internet banking. Ketika kita login, akan ada notifikasi ke email. Notifikasi ke email menyatakan Anda login pada tanggal sekian-sekian gitu ya. Bahkan biasanya notifikasi email itu kalau misalnya kita login ya menggunakan perangkat baru ya, apakah itu laptop yang lain, handphone yang lain, nanti akan ada notifikasi ke email kita menyatakan Anda masuk ke dalam sistem menggunakan perangkat yang baru. Gitu. Apakah itu benar Anda? Biasanya gitu. Ada seperti itu. Gmail seperti itu, Google ya. Jadi itu adalah cara-cara untuk membuat user aslinya itu aware ya terhadap account-nya dia. Gitu. Kemudian user dapat merubah password ya. Jadi seharusnya memang user bisa merubah password. Jangan admin yang merubah password.
Sama seperti misalnya kalau kalian kelupaan password web student kalau nggak salah, ya aturannya itu kalian akan menghubungi dosen PA, ya. Tapi dosen PA itu akan meriset password kalau nggak salah. Nah, seharusnya itu nggak boleh ya seperti itu. Yang boleh itu adalah ya, contohnya seperti kayak gimana kalau kalian kelupaan password di misalnya email Gmail. Ya, kalian sendiri yang bisa merubah dengan berbagai nanti pertanyaan-pertanyaan atau autentikasi tambahan. Kemudian password disediakan oleh suatu sistem. Ya, harusnya kayak gitu. Password awalnya disediakan oleh suatu sistem, di-generate secara otomatis. Ya, supaya orang nggak tahu, hanya sistem aja yang tahu. Selanjutnya, password pertama itu akan diberi batas waktu dan harus diganti oleh si user. Jadi, password default itu yang pertama sekali harus diganti. Nah, kalau mahasiswa UBL masih belum seperti itu ya. Jadi NIM password ketika pertama kali kalian masuk jadi mahasiswa, passwordnya itu pakai NIM, NIM-nya itu nggak dipaksa untuk berubah. Ya, sampai hari ini kalau memang nggak diubah ya masih bisa aja gitu. Nah, ini sebuah titik kelemahan sebenarnya ya. Kemudian panjang minimal suatu password harus ditentukan, itu udah sering ya. Minimal sekarang biasanya aplikasi itu 8 karakter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi salah satu ancaman password yaitu password sniffing yang saya katakan tadi penyadapan password. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, jadi di tengah-tengah ini ada sebuah alat intermediary device ya, penghubung. Kalau di gambar ini sih ditulis hub dia. Kita lihat di sini ada 3 komputer target machine. Ya, ini maksudnya komputer baik-baik ini yang kerja gitu ya. Nah, di atas ini ada sebuah komputer yang disebut sniffer machine. Jadi disinilah letak si penyadap itu. Nah, apa yang dilakukan si penyadap sebenarnya? Dia punya aplikasi ya, kira-kira seperti itu. Dan dia akan berusaha menangkap informasi apapun yang bisa dia tangkap. Itu aja dasarnya. Dia berusaha menangkap atau mendengar informasi apapun yang dia bisa tangkap. Sama seperti tadi saya katakan contoh, kalau kita tinggal di sebuah perumahan kompleks, kita berusaha dengerin tetangga kita ngomong apa gitu. Ya, syukur-syukur ada informasi yang penting, kira-kira gitu. Itulah kerjanya sniffer. Nah, hub itu nggak bagus, perangkat hub, karena kalau kalian masih ingat belajar Jarkom dulu, hub itu nge-broadcast ya. Kalau saya mau kirim pesan ke sebuah PC, tapi hub itu akan melakukan broadcast ke semuanya, termasuk ke komputer si sniffer ini. Jadi sniffer itu akan menangkap paket yang sebenarnya bukan untuk dia. Nah, itu nggak bagus. Tapi switch kan udah lebih bagus, perangkat switch. Switch nggak melakukan broadcast, switch itu punya MAC table. Nah, jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya, seperti ini contoh salah satu aplikasi Ethereal ya. Si komputernya dia tadi itu, si sniffer machine itu akan menangkap apapun yang bisa dia tangkap kayak gini. Ya, di sini ada ketulis ini dari PC mana, tujuannya mau kemana gitu. Tangkap aja. Pesan ini pakai protokol apa gitu. Berarti pesan apa? FTP, TCP. Nah, di sini isinya ya. Sebenarnya data yang mengalir di jaringan itu kan dalam bentuk biner ya atau heksadesimal di sini. Nah, nanti aplikasi inilah yang berusaha menerjemahkan dari kalau di sini contohnya dari heksadesimal menjadi karakter yang kita mengerti ya ABCD. Nah, jadi di sini ketahuan, di sini diterjemahkan. Oh, saya dapat sebuah password itu dari IP sekian menuju IP sekian untuk aplikasi FTP. Nah, inilah kerja si password si sniffer tadi, sniffer machine atau si penyadap itu. Nah, jadi informasi yang lain apa ya? Informasinya ya entah apa aja yang nggak penting gitu. Login sukses ya itu nggak penting sama dia kayak gitu kan. Nah, jadi dia berusaha mendapatkan segala macam informasi aja. Syukur-syukur ada yang penting. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari gimana supaya di tengah jalan itu si penyadap itu nggak bisa menyadap kira-kira gitu ya, atau
Kalau dia menyadap, berhasil mendapatkan pesan, pesan itu udah terenkripsi dan si penyadap nggak bisa membaca data hasil enkripsi ya. Enkripsi itu artinya misalnya passwordnya ini tadi passwordnya lionnya itu diubah jadi karakter-karakter yang nggak dimengerti. Jadi dia harus punya sebuah key kunci untuk memecahkan itu ya. Tapi dia kan nggak tahu key-nya. Nah, jadi apa gunanya dia mendapatkan sebuah informasi yang karakternya nggak dimengerti, nggak bisa dia pakai juga. Nah, nanti itu akan dibahas di pertemuan ketika kita membahas VPN, juga membahas tentang web security gitu ya. Nanti akan disinggung tentang hal itu. Nah, inilah posisi si penyadap itu ya. Dia berusaha menangkap segala jenis informasi. Nah, maka gimana cara mencegah si password sniffing? Pertama, jangan pernah lagi gunakan hub, karena hub itu nge-broadcast, tapi gunakan switch. Nah, ini nanti akan dibahas, kemudian yang poin kedua dan ketiga, ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya, menggunakan aplikasi yang mendukung enkripsi. Contoh paling sederhana itu HTTP, ya. Kalau kalian perhatikan, setiap misalnya internet banking atau e-learning, itu pasti di depan itu HTTPS, ya, bukan HTTP. Karena S-nya itu adalah secure, jadi ada protokol secure tambahan di situ untuk mengenkripsi. Ya, jadi jangan lagi coba misalnya kalau kalian punya sebuah account di sebuah layanan web, tapi webnya ini pakai HTTP, nggak HTTPS, ya itu berbahaya karena nanti username dan password yang dikirimkan itu nggak dienkripsi, ya, akan bisa didengar atau ditangkap oleh si sniffer tadi itu, ya. Kemudian ada VPN, mungkin kalian udah tahu lah apa itu VPN gitu ya. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Tapi intinya VPN itu membuat sebuah jalur yang terlindungi. Ibaratnya ada jalur umum, tapi jalurnya ini dibikin jadi terowongan gitu, khusus hanya untuk kita. Jadi nggak bisa dilihat oleh orang luar. Kira-kira seperti itu VPN. Nanti akan kita pelajari di topik minggu depan. Oke, selanjutnya mencegah social engineering. Tadi ini masalah komunikasi, maka perlu edukasi ya, pelatihan dan pendidikan bagi user, bukan dari sisi teknologi. Orang perlu diajarin gitu ya. Mungkin kita sebagai orang-orang teknologi lebih gampang ya memikirkan bahwa itu adalah sebuah penipuan gitu. Tapi orang-orang yang nggak paham IT ya, istilahnya kadang apa gaptek gitu ya, memang dia nggak menyadari bahwa dia sedang dicoba diserang ya, dicoba untuk ditipu gitu melalui model-model social engineering ini ya. Jadi memang ya caranya harus memberikan edukasi kepada banyak orang. Oke, selanjutnya, nah ini dia tadi kenapa password itu saat ini mintanya minimal 8 karakter. Nah, karena ini dia tabelnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, asumsi ya, ini asumsinya saat ini software itu bisa menghitung, mengkalkulate sekitar 500.000 kata per detik. 500.000 kata per detik. Berarti itulah kira-kira kecepatan prosesor saat ini. Ya. Dengan kecepatan seperti itu, dia bisa mencoba 500.000 kata per detik. Bayangkan kalau sebuah password itu hanya terdiri dari 4 karakter, atau di bawah 4 karakter, ya, ini di tabel atas yang sebelah kiri, maka dengan kecepatan 500.000 kata per detik, kalau passwordnya hanya 4 karakter dan hanya huruf kecil aja, dengan secepat mungkin, instan, itu akan ketahuan mana passwordnya, apa passwordnya. Kalau hanya pakai huruf kecil dan angka juga secepat mungkin akan ketahuan. Kalau dia pakai segala kombinasi, all printable ASCII code ya, ASCII karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada karakter, itu dalam 2 menit udah langsung ketahuan. Ya. Kemudian kalau pakai 5 karakter, ini 5 karakter ya. Jadi ditulis ini. Lima karakter ya. Kalau 5 karakter, kalau pakai segala jenis kombinasi, langsung aja ya, segala jenis kombinasi, ada huruf besar, huruf kecil, angka, spesial karakter,
Dalam 4 jam udah ketahuan apa passwordnya. Bagaimana kalau passwordnya 8 karakter? Kalau passwordnya 8 karakter, tapi dia hanya buat huruf kecil aja, itu 4 hari ketahuan. Kalau ada kombinasi antara huruf kecil dan angka, 2 bulan ketahuan. Kalau ada kombinasi antara huruf kecil huruf besar, 3 tahun ketahuan. Tapi kalau dia pakai semua, makanya tadi ini disarankan, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter spesial, ini bisa ketahuannya baru 463 tahun ya, yang nggak perlu juga kan, selama ini umur manusia juga nggak sampai 400 tahun. Makanya untuk saat ini ya, penggunaan password 8 karakter itu dianggap aman dengan catatan 8 karakternya itu adalah kombinasi huruf, angka, dan spesial karakter. Nanti besok-besok, tahun depan, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, kalau ada software yang mampu mengkalkulasi lebih cepat lagi, itu pasti terjadi. Misalnya 1 juta word per second, ya, 1 juta kata per second, maka apa namanya, 8 karakter itu udah nggak cukup lagi. Harus tambah lagi, 10 karakter, 11 karakter, atau bahkan nanti sampai di mana saatnya kita nggak pakai karakter-karakter lagi. Jadi langsung aja pakai konsep who you are tadi, pakai fingerprint atau retina mata atau face detector dan lain sebagainya. Ya, dulu karena kemampuan software untuk mengkalkulate itu rendah, pakai 4 karakter boleh, gitu ya. Sekarang udah 8 karakter. 10 tahun lagi nggak tahu kayak mana. Itu dia. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, saya lanjutkan. Sekarang masuk ke topik kedua, itu mengenai hak akses, ya, akses kontrol. Sekarang kita bicara dari sisi sistem. Ya, kita sistemnya nih. Berarti kita berpikirnya gini, setiap ada orang yang berhasil login dengan sukses, maka orang tersebut akan bisa melakukan apa aja, tapi tergantung otorisasinya. Berarti ini sesuai dengan pertemuan pertama dulu, ya. Setelah ada identifikasi dan autentikasi, maka proses selanjutnya adalah autorisasi. Autorisasi itu adalah memberikan, ya, memberikan hak kepada user. Hak apa aja sih? Dia boleh ngapain aja sih di dalam sistem, gitu. Beda-beda, sama kayak kita mahasiswa bisa ngapain aja di dalam sistem, di e-learning misalnya, dosen bisa ngapain aja di e-learning, beda-beda otorisasinya. Ya, jadi berarti ada admin yang mengatur hak akses atau akses kontrol ini. Nah, tentu yang perlu diperhatikan adalah 3 hal. Siapa aja yang boleh baca isi file? Ada sebuah file, siapa aja yang boleh baca ini? Yang kedua, siapa aja yang boleh merubah? Yang merubah ini berarti bisa juga menghapus, ya. Dan yang ketiga, siapa aja yang boleh mendapatkan file ini? Ya, boleh di-share ke siapa aja. Nah, ini yang harus diatur dalam hak akses atau akses kontrol. Nah, akses kontrol adalah jantungnya security, itu istilahnya ya, karena harus hati-hati memberikan hak akses. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba admin Budi Luhur salah ngasih, tiba-tiba ada satu mahasiswa boleh mendapatkan hak akses bisa ngubah-ngubah nilai. Wah, bahaya kan? Jadi kemampuannya udah melebihi dari dekan. Bahaya. Nah, makanya harus hati-hati ketika memberikan hak akses. Ini kita bisa baca apa sih definisi akses kontrol, ya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa akses kontrol atau hak akses adalah adanya kemampuan untuk memberikan izin. Izinnya hanya kepada orang yang berhak, ya, atau mempunyai otoritas, authorize terhadap apakah itu program, apakah itu sistem, atau apakah itu data file, ya. Jadi kita mau kasih hak akses ini, ya, terhadap sebuah file kepada setiap orang. Orang ini boleh ngapain aja, boleh baca aja, atau boleh ngubah juga. Apakah file ini hanya boleh dibaca oleh orang tertentu atau boleh di-share ke semua. Nah, itu diatur di dalam akses kontrol.
memberikan hak, ya, hak itu memberi grant, ya, atau menghapus hak, menghapus itu deny atau revoke, ya, sesuai dengan model-model security, ya, yang mempunyai izin untuk mengakses ke sumber data. Jadi tugas si admin ini memberikan hak atau menghapus hak, ya. Nah, bisa juga definisi lengkapnya, akses kontrol adalah sekumpulan prosedur, ya, yang dibentuk jadi perpaduan antara di situ ada hardware, software, dan administrator dan orangnya untuk memonitor hak akses, mengidentifikasi user yang meminta akses, mencatat record yang diakses, dan memberikan akses grant, memberikan akses atau deny, mencabut akses berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi itu kerjaan admin. Harus dimonitor, ada nggak akses-akses yang terlarang, gitu kan. Terus diidentifikasi, dosen bisa ngapain aja, mahasiswa bisa ngapain aja, dicatat aksesnya. Dan nanti kalau mahasiswanya, misalnya ada mahasiswa UBL, dia bagus, terus dia jadi dosen UBL, dikasih akses tambahan, kira-kira kayak gitu. Jadi ada memonitor hak akses, dan kadang-kadang nanti ada perubahan hak akses. Misalnya saya dosen, tiba-tiba saya turun jadi pegawai, dikurangi hak aksesnya, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi ada perubahan-perubahan hak akses. Nah, untuk mengakses sebuah file ada 3 tipe dasar, hanya 3. Ya, apakah file itu boleh dibaca? Itu read. Ya. Apakah file itu boleh diubah-ubah atau dihapus, gitu ya? Itu write. Dan apakah file itu boleh dieksekusi? Ya, misalnya file sebuah program, ya, hasil kompilasi, ya, mau dieksekusi, boleh nggak file itu dieksekusi? Jadi hanya 3 aja tipe dasar pengaksesan file. Untuk dibaca aja, atau untuk ditulis atau diubah-ubah, dan yang ketiga untuk dieksekusi. Nah, ada beberapa metode, ya, metode dalam mengelompokkan sebuah file ke hak aksesnya, gitu. Nah, nanti akan kita pelajari satu, ya, dari beberapa ini ada kita pelajari satu. Pertama ini metode ownership, ya. Caranya itu adalah pembuat file adalah pemilik file, ya. Jadi dianggap siapa yang buat file dialah pemiliknya. Kemudian hanya pemilik yang dapat mengakses file miliknya. Admin juga dapat mengakses, ya. Jadi prinsipnya kalau saya buat file, maka file itu saya buat file di server, ya, di sebuah tempat yang umum, ya, yang semua orang bisa akses. Kalau saya yang buat user saya, maka si user tersebut yang hanya bisa melihat dan mengakses, yang lain itu nggak bisa. Itu. Nah, file tersebut akan didefinisikan sebagai public file, semi public file, atau private file. Kalau ada file, ya, dia dikategorikan sebagai public file, berarti semua orang bisa lihat, bisa ubah, bisa eksekusi, bisa ngerusak file itu pun boleh, gitu ya, karena dia sifatnya public. Kalau ada file yang sifatnya semi public, berarti user lain selain pemilik itu hanya bisa ngelihat dan mengeksekusi, nggak bisa mengubah, nggak bisa menghapus, hanya bisa membaca. Nah, kemudian yang terakhir, sifat filenya itu private file. Ini user lain nggak bisa ngapa-ngapain, ya, hanya pemilik file yang bisa mengakses file tersebut. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari metodenya, metode self group public control, ya. Disebut juga dengan user group other. Jadi user itu dikelompokkan ke 3 bagian. Ya, ada yang disebut dengan user. User ini adalah pemilik dari file, ya, atau dia yang buat file itu. Kemudian grup adalah sekelompok user, jadi user-user ini dikelompokkan, kayak misalnya kalian itu satu grup mahasiswa namanya. Kalau saya ada grupnya namanya grup dosen. Ada lagi nanti grup pegawai, ada lagi grup pejabat, kayak gitu, ya. Jadi dikelompok-kelompokkan usernya. Kemudian kelompok yang terakhir, yang ketiga adalah namanya other. Other adalah user yang selain grup tersebut ataupun selain pemilik file. Jadi user yang tidak termasuk user dan tidak termasuk grup, ya, itu other, ya. Nah, kemudian setiap file punya mode proteksi, ya, atau permission, ya. Mode proteksinya ada 3. Kalau dia ditulis R, berarti file itu boleh dibaca. Kalau dia ditulis W, berarti file tersebut boleh ditulis atau diubah-ubah, diupdate. Kalau
file tersebut punya mode X, berarti file tersebut boleh dijalankan, dieksekusi. Jadi kalau ada sebuah file ditulis RWX, berarti file tersebut boleh dibaca, boleh dituliskan lagi atau diedit, boleh juga dieksekusi. Tapi kalau file itu hanya dituliskan RX, berarti dia file tersebut hanya bisa dibaca dan hanya bisa dieksekusi, nggak bisa di write atau diedit ya. Kalau tanda hubung seperti ini berarti nggak dikasih izin, ya tidak punya hak. Nah, kita lihat contoh penulisannya. Ya, sama ini file atau directory sama RWX ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Ya, maka kalian bisa lihat apa namanya ini dia ya. Ada 10 tanda hubung. Kira-kira gitu ya. Ada 10 tanda hubung. Tanda hubung yang pertama itu di ini kan aja di apa namanya diabaikan aja ya, abaikan tanda hubung pertama, baru baca yang selanjutnya. Kalau kita lihat apa ini yang bisa kalian baca, tulisannya adalah RWX RW tanda hubung tanda hubung ya. Di sini ada kalian lihat program.c, jadi filenya itu program.c ya, dibuat pada jam 13.25 November 7. Ini bukan dibuat, diupdate terakhir. Ukurannya sekian, 81.000 sekian. Nah, Budi ini apa? Budi ini adalah pemilik file. Ya, tadi user kodenya, user. Terus staff ini apa? Staff ini grup. Ya. Kalau modelnya tadi ada user, ada grup, ada other. Ya. Terus cara bacanya gimana? Lihat yang pertama. Ya, tanda hubung yang pertama ini nggak ada, abaikan aja. Tanda hubung yang kedua ini RWX. Ini adalah hak akses untuk user. Usernya siapa? Budi. Jadi Budi dikasih izin untuk membaca, menulis atau mengedit dan mengeksekusi file program.c. Ya. S itu maksudnya self di sini. Dan perhatikan yang kedua adalah RW tanda hubung. Berarti itu untuk grup. Grup apa? Grup staff. Grup staff hanya dikasih izin untuk membaca dan menulis atau mengedit file program.c, tapi mengeksekusi nggak boleh. Ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu other. Other itu yang selain Budi dan selain grup staff. Selain Budi dan selain staff, bisa apa? Di sini kita lihat R tanda hubung hanya boleh membaca saja, ya, hanya boleh membaca program.c, nggak bisa menulis atau mengedit, nggak bisa mengeksekusi. Itulah permission untuk P, public di sini ya. Jadi seperti itu cara bacanya. Nah, jadi masuk ke contoh aja. Contoh, bila terdapat 3 buah grup, ya, ada grup manager, grup operator, dan grup staff. Di dalam tiap grup ada user-user, ya. Grup manager, usernya Budi, Amir, Melati. Grup operator, usernya Ani, Joni, Amir. Grup staff, usernya Ali, Joko, Tia. Bila diketahui suatu direktori seperti di bawah ini, berarti kalian udah bisa baca harusnya. Contoh, yang baris pertama. Baris pertama, RWX, R tanda hubung X, R tanda hubung, Budi, operator, berkas, soal. Berarti cara bacanya ini, user Budi boleh RWX, ya, boleh semuanya terhadap file berkas, soal. Grup operator hanya bisa RX, hanya bisa nge-read dan eksekusi terhadap file berkas, soal. Yang lain, ya, selain dari Budi dan selain dari yang di grup operator, public, ya, other, itu hanya bisa R tanda hubung. Berarti hanya bisa membaca file berkas, soal. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya coba tanya. Ayo coba kalian jawab. Ini baris yang kedua. Ya, tanda hubung, RWX, tanda hubung, Joni, staff, hasil buat ujian. Ini apa ini artinya ini? Si Joni nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Oke, benar. Terus? Terus juga sama Pak, nggak bisa ngakses sama sekali. Joni nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Terus selanjutnya?
grup staff bisa ngelihat, bisa ngapa-ngapain lah Pak, bisa semuanya. Oke, grup staff bisa semuanya, bisa RWX. Terus Yang lainnya, yang other-nya nggak bisa ngapa-ngapain juga Pak. yang other nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, benar ya. Oke, sekarang satu lagi, coba yang baris ketiga, yang R tanda hubung X tanda hubung RWX melatih staff nilai dot ujian. Nah ini apa ini maksudnya ini? Si melatih cuma bisa ngebaca sama eksekusi doang, Pak. Oke, selanjutnya Yang grup itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dapat akses sama sekali. ya grup staff nggak bisa ngapa-ngapain. Terus selanjutnya Yang other itu bisa read, bisa write, bisa execute. ya benar ya, benar. Jadi yang malah yang other bisa semuanya gitu. Jadi seperti itu cara bacanya ya. Kalian bisa lihat di sini juga udah ada penjelasannya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara memberikan hak akses itu. Ya, ini caranya di Unix atau Linux ya. Nah, perintahnya pakai chmod. Chmod itu maksudnya change mode ya, change mode. Ada juga chown, change ownership. Di sini change mode. Nah, perintahnya simple. Sintaksnya chmod spasi. Nah, di sini dituliskan AUGO. Maksudnya itu ini mau ke siapa? Kalau U itu user, G itu group, O itu other, kalau A itu all semuanya. Jadi biar nggak capek gitu. Kalau memang semuanya mau kita kasih read, ya ketikkan A aja all gitu ya. Kemudian perintah selanjutnya pakai tanda tambah atau kurang. Kalau tanda tambah, berarti kita mau kasih akses, ya grant, mau kita kasih. Tapi kalau pakai tanda minus, kita mau cabut haknya, ya di revoke, ya di deny. Terus selanjutnya pakai RWX, kita mau kasih apa nih? Mau kasih dia bisa R, bisa W, bisa X, atau bisa semuanya terhadap nama filenya, ya nama filenya apa, gitu ya. Nah, jadi ini caranya, langsung aja kita lihat di contoh selanjutnya. Kayak gini. Jadi kondisinya seperti yang di atas, kalian lihat ada 4 baris, ya ada 4 file. Contoh aja baris kedua deh, baris kedua hasil ujian, hasil dot ujian. Kalau kita lihat hasil dot ujian ini privilege-nya tanda hubung RWX tanda hubung. Usernya Joni, grupnya staff. Sekarang kita lihat pemberian hak aksesnya. Perintahnya itu chmod spasi U plus R. Artinya ini U itu user. Dia mau kasih sesuatu kepada user plus berarti dia mau kasih akses tambahan. Akses tambahan apa? R. Jadi user mau dikasih akses R terhadap hasil ujian. Siapa user? User adalah Joni tadi ya. Berarti Joni, kalau kita lihat di sini awalnya Joni nggak bisa ngapa-ngapain. Karena perintah ini maka jadinya Joni bisa nge-read ya, hanya nge-read. Tapi sudah lebih baik, sebelumnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Joni bisa nge-read. Sisanya ini sama, staff tetap bisa semuanya, others nggak bisa semuanya. Gitu ya. Contoh yang kedua, nilai ujian. Kita lihat dulu awalnya file nilai.ujian itu permission-nya seperti ini. User melatih hanya bisa R dan X. Grup staff nggak bisa ngapa-ngapain. Others bisa semuanya, bisa RWX. Ada perintah ini. Kita lihat perintahnya chmod G. G itu grup. Ya. Grup dikasih plus ya, plus berarti grup mau dikasih akses RWX terhadap file nilai.ujian. Maka jadinya berubah seperti ini, ya. Melatih tetap RX, grup berubah dari yang sebelumnya nggak bisa apa-apa jadi bisa semuanya RWX. Others pun others bisa semuanya. Nah, kalau mau sekaligus pemberiannya lihat contoh yang kedua. Ya, chmod GO plus W. Artinya ini grup dan others dikasih privilege right. Tunggu ya, saya ini kayaknya ada yang mau baru join nih. Saya approve. Ada nggak? Aneh. Oke, kita lanjut. Chmod GO plus W. Ya.
Ini pemberian hak akses ya terhadap grup dan juga others, di mana dia plus W, artinya dia memberikan hak supaya si grup dan others bisa bisa nge-write terhadap file berkas soal. Jadinya berubah seperti ini. Grup sebelumnya hanya bisa RX, sekarang jadi bisa RWX. Apalagi nih? Operator sebelumnya hanya bisa R aja, jadinya sekarang bisa RW. Ya, seperti itu. Kalau minus, ada nggak contohnya ya? Nah, ini ada contohnya minus. Ini yang baris kedua, berkas dot soal. Ya, perintahnya chmod u minus rwx. Berkas dot soal. Berarti ini artinya ada pencabutan hak akses yang dicabut rwx terhadap user. User itu siapa? User itu kalau kita lihat file berkas soal di atas, user itu adalah si Budi. Jadi si Budi sebelumnya bisa RWX, karena perintah ini si Budi jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Atau bisa juga ini yang paling bawah nih, chmod a minus RWX. Ya. A itu artinya all, semuanya. Minus RWX, jadi artinya perintah ini semua user nggak dikasih hak apa-apa. Ya, contohnya tadi ini berkas soal itu RWX, RWX, RW. Karena perintah ini langsung semuanya dihapus, semuanya nggak punya hak akses, kejam ya. Itu dia. Terakhir ada model yang satu lagi, modelnya namanya access control list ya. Ini caranya dia dengan membuat daftar per file. Jadi contohnya ada sebuah file namanya file payroll, akan dilindungi dalam bentuk access list ya, ACL, dalam bentuk seperti di bawah ini. Cara bacanya ini si John, user John yang ada di grup ACT, mungkin accounting ya, John yang ada di grup accounting bisa nge-read aja, nge-read file payroll. Kalau baris yang kedua misalnya Jen ya, Jen itu adalah usernya yang ada di grup pay, mungkin dia grup namanya grup payroll gitu ya, dia bisa nge-read, bisa juga nge-write terhadap file payroll ya. Mungkin kalau ini dia di departemen yang sama, ya dia bisa nge-read dan write. Kalau ini account si John ini kan di departemen yang beda, dia hanya bisa nge-read aja. Nah, ini bentuknya. Tapi yang paling sering sebenarnya cara di Unix, Linux itu adalah dengan tadi ya, model user, group, dan others tadi. Seperti inilah memang cara untuk memberikan hak akses terhadap sebuah file atau terhadap sebuah directory. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini selesai. Ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya udah deh, kalau cukup jelas, coba deh ini halaman terakhir. Saya tanya ini apa? Ini artinya apa nih? chmod a minus rw umum.doc. Ini artinya apa nih? Halo? Ya Pak, kenapa Pak? Ini saya coba tanya dulu, ini yang nomor 3. Apa ini artinya? chmod a minus rw umum.doc. Itu artinya ke semua grup diberi hak akses read dan write Pak ke dokumen umum.doc. Diberi? Dikurangi Pak, dihilangin. Tidak diberi Pak, tidak diberi. Nah, dicabut ya, dicabut. Pak. Nah, Ya. A itu artinya all semua ya, user, group, others semua dicabut RW-nya. Oke. Oke deh kalau gitu ya. Nah,
Ini untuk latihan aja nih ya, tugas ini untuk latihan kalian sendiri ya, tapi saya harap sih kalian coba-coba memahami ya. Nah, saya nanti akan kasih tugas, sepertinya udah ada sih, udah saya upload tugasnya di e-learning, hanya 5 soal, ya, feedback. Iya, Pak. Ya, kalian silahkan kerjakan. Menurut saya sih itu 5 soal, 5 menit selesai ya, 5 menit atau 10 menit selesai. Dikerjakan, tapi walaupun hanya 5 menit selesai, saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalau benar-benar malesnya nggak kebangetan ya, malesnya, saya kasih sampai minggu depan, boleh dikerjakan. Tapi sebenarnya Ya, 5 Pak. menit aja cukup dikerjakan itu. Ya, terus satu lagi, jangan lupa absensinya tetap dari e-learning. Menunya udah saya sediakan. Oke. Iya, Pak. Oke, terakhir, ada pertanyaan lagi?